ada bicara sedikit mengenai kebangsaan tentunya sebentar lagi memasuki kontestasi demokrasi. Beliau memberikan pandangan-pandangan kepada saya, tapi tentunya sifatnya tertutup dan ini menjadi pegangan buat saya. Tadi adalah pernyataan Sandiaga Uno, Menparekraf sesaat setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Maret 2023. Coba lihat deh raut mukanya Sandi, senyum, sumringah. Diperkuat dengan kalimat, ini menjadi pegangan buat saya. Bisa jadi ini pertanda restu bagi Sandi untuk mantap maju di kontestasi Pilpres 2024. Mengingat selama ini statusnya masih maju mundur, karena kungkungan Partai Gerindra, partai tempatnya bernaung yang sudah final mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Tidak hanya Sandi yang jadi cerah, P3 melihat pertemuan Jokowi dengan Sandi sebagai sinyal dukungan Presiden kepada Sandiaga untuk maju sebagai cawapres di pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani Kamis 16 Maret 2023 menyatakan P3 sebenarnya sudah lama menangkap sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap dua sosok untuk maju sebagai calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Kedua sosok itu adalah Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono mengaku tidak mengetahui detail isi pertemuan Presiden dan Sandiaga, sebab ia belum berkomunikasi dengan keduanya. Namun menurutnya bukan tidak mungkin dalam pertemuan itu Presiden dan Sandiaga mendiskusikan salah satunya soal kabar perpindahan Sandiaga ke P3. Ia pun berharap P3 dapat meresmikan Sandiaga sebagai kader P3. Hal ini penting karena tenggat waktu Pilpres 2024 hanya kurang dari 10 bulan lagi. Dari keterangan dan petunjuk-petunjuk ini, sekarang kita berandai-andai. Jika Sandi benar-benar menyeberang ke P3, kalau gabung menjadi kader P3 berarti otomatis tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama Golkar dan PAN. Dengan begitu di KIB ada dua tokoh potensial cawapres yaitu Ridwan Kamil dari Golkar dan Sandiaga Uno. Namun jika sesuai pernyataan sebelumnya kalau Ridwan Kamil akan fokus pada Pilgub Jabar atau DKI Jakarta, berarti hanya Sandi yang menjadi cawapres dari KIB. Sosok Sandiaga Uno plus modal elektabilitasnya menjadi cawapres potensial bagi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Survei Litbang Kompas Januari 2023 mencatat duet Anies Sandi elektabilitasnya 14,9%, Prabowo Sandi 13,5%, lalu Ganjar Sandi 11,9%. Sebagai cawapres, elektabilitas sosok Sandi kokoh di angka 12,4%, tertinggi di antara tokoh lainnya, yaitu Ridwan Kamil, AHY, dan Erick Thohir. Jadi sosok Sandiaga Uno bisa dibilang sangat penting keikutsertanya dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Bagaimana Pak Menteri? Setelah bertemu Pak Jokowi, jadi berlabuh ke parpol seberang atau tetap di tempat tunggu komando?